muncul kelompok-kelompok tarekat palsu yang mengatakan dengan tegas bahwa kamu semua tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua itu jauh. Karena apa? Karena kemaksiatan yang kalian lakukan gitu. Jadi dalam ajaran Islam yang asli itu kan sebenarnya mau kalian maksiat segimanapun, mau kalian dosa segimanapun gak jadi masalah. Karena apa? Karena Allah pasti mengampuni. Sebesar apapun dosa kalian, Allah punya ampunan yang jauh lebih besar. Itu kan ajarannya. Nah, tapi kalau misalkan dalam tarekat yang baru ini, yang palsu ini, kalian itu maksiatnya besar, dosanya besar, dan tidak mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui wasilah dari kami, kecuali wasiat dari kami, kecuali syafaat dari kami, kecuali kalau kalian mencintai kami. Dan inilah awal mula dari kelompok-kelompok, saya mohon maaf ya, seperti yang sekarang banyak dari Habib-Habib Ba'alawi yang semacam itu, mereka kan mendoktrinkan yang sama, bahwa kalian itu nanti kalau misalkan sudah masuk akhirat, itu butuh syafaat dari kami. Kalian itu dosanya besar, maksiatnya besar, susah untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka harus melalui perantaraan kami. Bahkan ada pengikut-pengikutnya sampai yang mengatakan bahwa kalau misalkan mau masuk surga itu kan susah. Jadi butuh wasilah, butuh jalan tol, butuh jalan besar. Nah, ini melalui para wali. Para wali yang dimaksud itu yang mereka tunjuk sendiri gitu. Wali yang asli itu gak pernah ngaku, Baraya. Kan karena mereka bahkan tidak pernah terikat dengan istilah-istilah wali. Mereka gak kepikiran dengan itu gitu. Tapi yang sekarang itu bikin wali-wali ini wali ini wali ini, semua aja dianggap sebagai wali dan fokusnya pada karomah, yang ini bisa terbang, yang itu bisa apa, dan hanya dengan jalan kamilah maka kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara membeli sorban kami, dengan cara membeli siwak kami 1 juta, dengan cara apa agar kami bisa beli Ferrari. Nah, karena itulah maka kalian harus dekat kepada kami. Jadi bukan lagi dekat kepada Allah, tapi dekat pada orang-orang itu yang jadi bandar, yang jadi calo, yang jadi makelar. Coba Baraya misalkan ilustrasinya seperti ini. Baraya itu sebenarnya punya ibu. Dan Baraya itu sayang sekali sama ibu Baraya. Dan ibu Baraya juga sebenarnya sayang sama Baraya. Katakanlah Baraya pada waktu itu usianya masih sangat kecil. Misalkan 5 tahun, 4 tahun, atau 3 tahun gitu. Masih sangat membutuhkan cinta kasih dari ibu. Kadang-kadang si ibu itu marah sama Baraya tuh. Kadang-kadang. Kadang-kadang Baraya tuh nakal dan harus dihukum. Ya kadang-kadang, tapi tetap si ibu itu tetap sayang pada Baraya. Sampai satu waktu ada penculik. Nah ini di antara kelompok-kelompok Ba'alawi yang seperti itu, di antaranya adalah yang para penculik spiritual. Jadi Baraya waktu kecil itu diculik, kemudian dijauhkan dari ibu Baraya itu. Setelah itu dikatakan, ibu kamu tuh sekarang tidak mau dekat lagi sama kamu, karena kamu tuh nakal terus, kamu tuh baong terus, kamu tuh bikin kesalahan terus. Makanya jangan deketin sama ibu karena ibu kamu itu sudah marah sama kamu. Itu sudah tidak mau lagi memaafkan. Kalau kamu mau ketemu sama ibu kamu, maka kamu harus sayang sama saya. Kamu harus mengemis-ngemis di jalanan, uangnya disetorin sama saya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada hamba yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena memang secara internal kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengatakan berkali-kali bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, sama dengan prasangkaan hambanya, ada bersama diri kita sendiri. Itu Allah sendiri berkali-kali mengatakan seperti itu. Tapi sama kelompok-kelompok yang jahat itu kemudian kamu tuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dekat dengan kami. Kecuali kalau dapat syafaat dari kami. Jadi itu para penculik-penculik anak itu seperti itu. Kamu, jadi si anak kecil itu nangis, saya pengen ketemu sama mama saya pengen ketemu sama mama saya. Iya, nanti ketemu sama mama, tapi mama masih marah. Jadi mulai dari sekarang, kamu harus layani saya ya, kamu harus kasih saya duit, kamu harus sujud sama saya. Itu kan ceritanya seperti itu. Makanya di antara kelompok-kelompok Habib itu ada yang minta, ada yang disujudi gitu ya, kemudian dicium kakinya, seperti itu. Kemudian siwaknya dibeli 1 juta dan sebagainya. Orang-orang yang ada di situ tuh, itu hatinya menderita. Hatinya penuh kegalauan. Jadi orang yang ngaku-ngaku muhibin, orang-orang yang ngaku pecinta ustadz apa segala rupa tuh, hatinya resah. Mereka tuh cicilan masih banyak. Mereka tuh sekolah anak itu belum kebayar. Mereka tuh resah sekali. Kalau misalkan mereka benar-benar mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada masalah apapun yang membuat mereka resah. Tapi mereka diculik, dipisahkan, kemudian mereka berpikir tentang keresahan dan sebagainya, dan untuk menghiburnya, ini kalau misalkan kamu mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus ikut pengajian ini, denger ini.
penculik-penculik itu bahkan nggak ngerti agama, baca kitab aja nggak ngerti, apa-apa nggak ngerti, bahkan ceramahnya pun sebenarnya mereka nggak ngerti. Nah, untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam ceramah, maka pengajian-pengajian mereka isinya cuma sholawatan, ya kayak gitu, nyanyi-nyanyi, ya kayak gitu. Katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tuh kalau misalkan mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa langsung beraya. Di Quran sudah dijelaskan, di Sunnah sudah dijelaskan dan sebagainya. Tapi kelompok itu tuh tidak mau. Karena kalau misalkan kelompok itu tahu bahwa jamaahnya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak bisa jualan gitu. Bahkan misalkan mereka rela bikin ajaran-ajaran palsu, bikin ibadah-ibadah palsu demi agar mereka itu diikutin. Misalkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburan itu nggak usah diapa-apakan. Karena itu adalah bagian dari masa lalu. Tapi kalau mereka itu, kuburan itu dihias sampai sedemikian rupa jadi tempat ibadah. Luar biasa bagus gitu. Kuburannya. Kuburan dari kelompok mereka sendiri itu gitu. Agar apa? Agar kita kemudian ikut pada pengajian dia di kuburan itu. Kemudian mereka bikin hadis-hadis palsu. Dalam Islam itu hadis palsu itu kan nggak boleh. Mereka sengaja bikin hadis palsu. Mereka bikin siapa yang menolak silsilah kami, maka itu pasti adalah anak zina. Mereka sebut itu adalah dari Rasulullah. Mereka mengatakan, mereka berani bikin hadis bikin hadis-hadis yang seperti itu. Atau kopi. Ada saya mohon maaf ya, mereka bikin hadis palsu soal kopi. Jadi barang siapa yang tidur dalam kondisi masih ada kopi di mulutnya, maka dia akan diampuni. Jadi mereka menghalalkan segala cara menjauhkan diri manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling pentingnya adalah membuat putus asa manusia terhadap cinta ilahi. Jadi salah satu dosa yang paling besar itu, salah satu yang membuat kita tidak bisa masuk surga itu adalah bukan kemaksiatan, bukan dosa. Karena apa? Ya karena itu tidak tergantung pada pahala dan dosa, itu tergantung pada rahmat Allah. Nah, jadi yang membuat kita tidak masuk surga itu adalah putus asa pada rahmat Allah. Nah, mereka bikin kita putus asa terhadap rahmat Allah. Kalian mah jauh dari Allah, kalian mah tukang maksiat. Maka kalian hanya bisa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalur wasilah-wasilah dari kami, lewat tabaruk dengan kami. Ya begitu. Jadi harus lewat si agen itu. Dia nyulik dan kemudian dia yang bawa kita ke dalam ajaran-ajaran yang sudah menyimpang sama sekali. Begitu kan? Ya, makanya Baraya, dalam tanda kutip ya, ibu dari anak tadi itu sampai sekarang tuh masih nungguin anaknya. Sampai sekarang. Tapi dia membawa catatan yang dibekalkan kepada si anaknya itu. Catatan itu adalah Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalkan Baraya baca, Baraya akan menemukan jalan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya kaum yang tadi itu akan melarang Baraya untuk membacanya. Jangan dibaca kalau tidak diikuti bersama guru. Nah, gurunya dari mereka sendiri. Jadi nanti mereka akan tafsirkan, akan belokkan. Seperti yang tadi itu, dalam Quran dan Sunnah dikatakan kuburan jangan dipakai tempat ibadah, mereka bikin. Kemudian pas dikatakan, kok begini? Kalian nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Ini maksudnya adalah, ini tafsirannya adalah, ini logikanya adalah, mereka bikin cerita-cerita yang seperti itu. Jadi Baraya kembali kepada Quran dan Sunnah, dan Baraya akan menemukan bahwa disitulah letak kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baraya bisa mengaksesnya tanpa calo, mengaksesnya tanpa wali-wali yang aneh seperti itu. Dan silahkan nikmati bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diri kita. Bagaimana setiap keresahan, bagaimana setiap ketakutan itu sudah hilang begitu saja. Dan pada akhirnya Baraya hanya berpikir bagaimana caranya agar Baraya bisa menumpahkan kasih sayang yang sangat besar itu kepada manusia yang lain, kepada lingkungan hidup, kepada hewan dan tumbuhan, kepada semuanya. Baraya nggak akan mikir soal bayar ini itu kepada para calo itu. Baraya hanya berpikir bagaimana caranya agar saya bisa memberikan kesejahteraan kepada orang lain di dunia dan akhirat. Itulah rasanya dekat diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ya, lihat catatan dari sang ibu.